Kemarin sudah dijelaskan secara menyeluruh, walaupun singkat, tentang tujuan, kemudian praktek, dan kemudian tentu pencapaian dalam latihan ini. Sekarang saya akan bahas dari permulaan sekali tentang apa yang harus dipraktekkan dalam latihan ini. Pertama tentang tingkat pembersihan atau yang dinamakan wisudi. Jadi seperti kemarin saya jelaskan, saudara-saudara akan berusaha mencapai tingkat pembersihan sampai yang ketujuh. Dari mulai yang pertama. Yang pertama adalah sila wisudi. Sila wisudi ini adalah berkenaan dengan sila samwara, indriya samwara, dan kemudian cara hidup kita sehari-hari, dan kemudian cara penggunaan apa saja, baik kain kuning itu, baik tempat tidur, baik makanan, semuanya itu adalah mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam latihan ini berusaha untuk mudah puas. Jadi cepat sekali bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Itulah namanya santuti. Itu harus dikembangkan. Baru kemudian yang rangkaian terakhir adalah konsentrasi atau samadhi. Jadi perhatikan urutannya. Jadi sila samwara di sini maksudnya kalau saudara-saudara telah bertekad untuk menjalankan 8 sila, jadi itu patuhilah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian di samping itu mengendalikan pintu-pintu indria, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, kulit, dan pintu pikiran. Disitulah maknanya kita belajar 12 ayatana dan 18 dhatu. Karena di situ pada waktu mata bertemu dengan bentuk-bentuk, telinga dengan suara-suara, disitulah harus dijaga, dikendalikan, diregulit, itu istilahnya. Bagaimana caranya? Dengan sati sampajana. Jadi dengan penuh kewaspadaan dan penuh kesadaran, sehingga pada waktu timbul kontak mata dengan bentuk, lalu akan timbul segera kesadaran melihat, disitulah yang harus dijaga, dikendalikan, diatur, diregulit, sehingga tidak muncul bentuk-bentuk pikiran yang merupakan kondisi kuat. Kemudian kalau kita makanan tidak cocok dengan selera, lalu seketika segera setelah timbul kesadaran mengecap, datanglah bentuk-bentuk pikiran yang saya lanjutkan, saudara-saudara. Jadi apabila kita sudah bisa mengendalikan indria, mudah puas dalam menghadapi keadaan, situasi, kejadian,
dalam latihan ini baru kemudian kita lebih gampang mengembangkan konsentrasi atau samadhi. Tetapi kalau indria-indria sukar dikendalikan, selalu terlibat menyenangi dan tidak menyenangi, bahkan kemudian melekat sekali kepada bentuk-bentuk itu, maka dengan sendirinya konsentrasi akan sulit sekali. Itulah masalahnya kenapa sila wisudi ditaruh paling depan atau paling pertama. Jadi untuk membantu pikiran menjadi tidak terhalang, tidak terganggu, lancar. Kalau pikiran sudah tidak mendapat gangguan dan lancar, jadi ketika saudara-saudara konsentrasi kepada perut yang naik dan turun, atau nafas yang masuk dan keluar, maka konsentrasi Anda tidak terganggu. Tetapi selama pikiran kita itu masih terganggu, konsentrasi dengan sendirinya menjadi lemah. Jadi sukar memberikan perhatian yang terus-menerus kepada objek. Ya akhirnya baru saja beberapa detik saudara memperhatikan nafas atau perut yang bergerak naik dan turun, lalu pikiran diganggu. Diganggu oleh apa? Diganggu oleh rintangan-rintangan atau panca niwarana. Kadang-kadang timbul yang disebut kama canda, keinginan nafsu. Kadang-kadang diganggu oleh bentuk-bentuk pikiran yang membenci atau wiyapada. Kadang-kadang lalu diganggu oleh rasa malas, lesu, tumpul sekali rasanya, beku sekali rasanya pikiran ini sehingga sulit dikonsentrasikan. Ya kadang-kadang diganggu oleh yang disebut ketakutan, atau dalam bahasa asing itu worries atau paliboda. Jadi ketakutan, takut akan di rumah tidak selesai ini, tidak selesai itu, takut nanti kalau punya anak pulang perlu ini, perlu itu, takut kalau ada yang janji-janji belum diselesaikan. Itulah namanya ketakutan. Macam-macam. Takut dengan penyakit. Jangan-jangan nanti saya kok sudah merasa tidak enak badan. Biasanya saya kalau begini mesti periksa dokter. Sekarang di sini saya bagaimana? Timbullah kewas-wasan. Macam-macam. Itulah yang mengganggu konsentrasi. Kalau lagi malas dan lesu, sudah capek, mengganggu, wah macam-macam. Jadi bagaimana alasan saya supaya bisa pulang besok? Bukannya mustahil timbul pikiran-pikiran demikian. Nah itulah yang saya harus gambarkan kepada saudara-saudara, betapa sulitnya konsentrasi apabila pikiran masih mudah diganggu. Maka oleh karena itu, walaupun diganggu, sekarang kita berusaha untuk menyadari macam bentuk atau lebih-lebih jauh lagi sifat daripada gangguan itu. Kalau muncul yang berhubungan dengan nafsu, itu kama canda. Kalau berhubungan dengan ketidaksenangan, ketidakpuasan atau kebencian, itu wiyapada. Begitu seterusnya. Menyadari dengan berkali-kali demikian, ini berarti sama dengan maling
atau rampok, kita sudah bisa bangun, berjaga, dan bisa tahu. Maka maling atau rampok itu masih mikir-mikir banyak, bahkan sudah takut muncul. Itu masalahnya. Jadi pada waktu perut naik, turun, lalu lepas. Tidak lagi menempel kepada proses naik dan turun. Lalu pikiran mengembara namanya. Pada waktu itu ada yang lama tidak sadar. Terus pikirannya mengembara itu dituruti, disenangi, disetujui, apalagi yang enak-enak. Yang tidak enak pun kadang-kadang dituruti terus. Itu namanya tidak sadar. Tetapi kalau sadar, segera ketahui, pikiran saya ini mengembara kepada hal ini, kepada hal itu. Saya tarik lagi, kembali, naik, turun. Dengan cara demikianlah saudara bergulat, berjuang, atau berkelahi melawan rintangan-rintangan itu. Akhirnya entah kapan, entah besok, entah nanti malam, akhirnya pikiran yang disadari pengembaraannya atau penyimpangannya akan bisa ditaklukkan sedikit demi sedikit. Lalu konsentrasi lebih lancar, lebih lama. Itu tandanya pikiran sudah mulai menjadi bersih. Namanya pembersihan tingkat kedua, yaitu citta wisudi. Kalau saudara sudah maju dalam sila wisudi dan citta wisudi, kembali saya tegaskan bahwa konsentrasi lebih maju. Karena konsentrasi lebih maju, maka konsentrasi itu menempel lebih lama kepada objek. Timbullah nyana atau pengetahuan, yang disebut pengetahuan tinggi atau pengetahuan spiritual yang pertama, yaitu saudara akan baru mengerti bahwa dalam vipassana ini pada hari pertama saya diberi petunjuk bahwa saya harus mengerti pancakanda, saya harus mengerti 12 indria, saya harus mengerti 18 unsur atau 18 dhatu, dan kemudian katanya 4 kebenaran mulia, dan kemudian banyak lagi. Dan kemudian saya teringat, begitu saudara harusnya berpikir bahwa saya harus memperhatikan segala sesuatu yang muncul melalui pintu-pintu indria. Apakah melihat, apakah mendengar, apakah mencium, apakah mengecap, apakah menyentuh, apakah berpikir. Tetapi itu sulit semuanya. Maka oleh karena itu rupanya kita peserta ini untuk pertama kali, karena terlalu sulit untuk menyadari semua fenomena-fenomena yang muncul melalui kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak kulit, dan kontak pintu pikiran. Sulit sekali. Rupanya karena itulah kami diberikan instruksi yang paling mudah, yaitu mengamati kontak badan. Jadi saudara belum
Belum mendapat penjelasan tentang bagaimana kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah. Pertama sekali kontak badan. Mengapa? Karena itu yang paling jelas, paling nyata. Pada waktu berdiri, pada waktu jalan, pada waktu duduk, pada waktu makan. Terutama pada waktu duduk, saudara dianjurkan untuk mengamati proses gerak-gerak jasmani. Jadi jasmani itu berproses, bergerak. Pada waktu duduk, saudara disuruh memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Karena nafas itu masuk badan nafas. Terutama kemudian disuruh memperhatikan perut naik dan perut turun, itu badan. Lalu bagaimana? Apa sih perlunya saya disuruh memperhatikan badan ini? Yaitu perut naik dan turun. Konsentrasi Anda semoga sudah tidak terganggu. Lalu muncul pengertian. Oh, yang saya amati adalah gerak perut yang naik. Kemudian yang saya amati adalah gerak perut yang turun. Gerak naik dan gerak turun ini berbeda. Naik itu proses lain, turun proses lain. Tetapi kenapa saya tahu? Siapa yang tahu itu? Nah, disinilah kita mulai menganalisa. Oh, yang tahu itu batin. Atau saudara menyebut pikiran yang tahu. Kalau begitu, yang kita bisa amati ke pertama sekarang ini adalah proses badan, terutama di perut, yang bergerak naik, bergerak turun, dan kemudian yang mengetahui gerak naik itu dan yang mengetahui gerak turun itu. Jadi seolah-olah ada dua proses. Yang diketahui yaitu badan, dan yang mengetahui yaitu batin. Inilah dinamakan nama rupa pariceda nyana. Jadi sekarang Anda sudah mulai memperhatikan ke dalam atau introspeksi. Mungkin istilah Hindu disebut pratyahara. Melihat ke dalam, tidak melihat keluar, tapi yang dilihat ini perut naik turun. Akhirnya muncul pengetahuan tentang nama rupa pariceda nyana. Saudara-saudara seyogianya mengerti bahwa hidup dan kehidupan ini yang disebut panca skanda, maka rupa kanda badan ini tergolong materi. Lalu yang lainnya, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran itu tergolong batin. Itu disebut dalam bahasa Pali nama. Sedangkan jasmani ini disebut rupa. Nah, mudah-mudahan jelas. Oh, yang disebut hidup dan kehidupan ini hanya ada dua proses. Dua kejadian terus-menerus, sambung menyambung, tak putus-putusnya, yaitu proses jasmani dan proses batin. Jasmani yang diketahui dan batin yang mengetahui. Saudara pun akan mengetahui bahwa proses badan ini tidak mampu mengenal batin, tetapi hanya batin mampu mengenal jasmani.
maka batin itu punya kemampuan mendeterminir. Demikian disebutkan dalam Muladika. Dan jasmani adalah tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui atau non-determinasi. Pengetahuan ini justru sangat berguna sekali. Jadi kalau saudara kuliah tentang tentang mesin, tentang kedokteran, tentang pengobatan, tentu ada hal-hal yang penting. Tetapi kalau saudara belajar Vipassana, maka nama rupa pariceda nyana ini adalah merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting. Demikianlah saudara-saudara akan maju di dalam latihan ini, dan akhirnya walaupun hanya baru nama rupa pariceda nyana saja, itu sudah membawa akibat yang sangat bermanfaat. Saudara bisa memeriksa, kalau begitu, yang manakah yang disebut diri, yang manakah yang disebut manusia, yang manakah yang disebut makhluk binatang, yang mana disebut aku, ego. Kalau saya ternyata memeriksa dalam latihan ini, yang terdapat hanya proses jasmani yang timbul dan lenyap, dan kemudian proses batin yang mengetahui yang juga timbul dan lenyap. Kalau saudara sudah pernah mempelajari kitab-kitab ajaran agama Buddha lebih jauh, lebih mendalam, maka akan bisa menunjang bahwa pada waktu perut naik itu satu proses, timbul berbarengan dengan yang mengetahui, itu proses lain. Ketika perut berhenti naik, jadi proses naiknya sudah berhenti. Tetapi kemudian muncullah proses turun, itu proses lain. Sedangkan pikiran yang mengetahui, yang menyadari proses itu naik dan proses itu turun juga berganti-ganti, tidak sama. Demikian kalau saudara tadi mendengar suara Honda liwat, itu adalah berakibat karena telinga kontak dengan suara, lalu timbul kesadaran mendengar. Kesadaran mendengar dan kesadaran melihat dan kesadaran yang lain seperti mencium, mengecap itu lain, tidaklah sama. Nah, kalau saudara sudah pernah belajar analisa daripada proses ini, mungkin dalam latihan ini sudah bisa lebih terang lagi. Begitulah kehidupan ini terdiri daripada proses jasmani dan proses batin yang terus menerus. Timbul sekejap, segera lenyap. Setelah lenyap, segera timbul lagi yang baru. Setelah timbul yang baru, segera lenyap. Timbul lenyap, timbul lenyap. Jasmani adalah tidak sama dengan batin. Batin tidak sama dengan jasmani. Berbeda. Tetapi di antara itu, di tengah-tengah itu, atau di samping itu, di belakang atau di muka itu, tidak dapat diketemukan apa yang dinamakan aku. Jadi inilah pengetahuan yang sangat berharga sekali. Tanpa mencapai pengetahuan dasar ini, tentu saudara akan sulit mencapai tingkat-tingkat pengetahuan yang jumlahnya lagi 17. Ini baru pertama, nama rupa pariceda nyana. Padahal para siswa Vipassana harus berjuang minimal mencapai nyana tingkat 4, udaya baya nyana. Tetapi kalau bagi mereka yang serius dan sungguh-sungguh sekali, berusaha sampai tingkat nyana ke-14.
Kalau dari 14 ke 18 itu memang sulit. Jadi satu demi satu pengetahuan saudara harus manfaatkan dari lemah kemudian menjadi matang dan kemudian menjadi sempurna. Sebab tiap-tiap pengetahuan itu selalu dalam 3 tahap. Pertama lemah dulu, nanti kemudian naik meningkat, kemudian lalu sempurna. Walaupun pengetahuan tingkat pertama memang begitu. Kalau saudara sudah mencapai tingkat pengetahuan pertama yang sudah matang, maka akan timbul tingkat pengetahuan nomor 2, yaitu paccaya parigahanyana yang lemah. Jadi begitu proses latihan ini. Sebab kalau saudara hanya baru dapat nyana yang pertama, akan kemungkinan besar masih timbul ragu-ragu. Ragu-ragu lalu menelusuri, bagaimana kok agama Buddha ini lain sekali-kali. Kalau agama lain gampang sekali. Ada sebab pertama, ada Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta, maha adil, maha sayang, maha tahu. Ini kok agama Buddha ini bagaimana? Akan timbul keraguan begitu. Maka tunggu sampai nanti nyana yang kedua yang disebut paccaya parigahanyana itu muncul. Kalau paccaya parigaha ini muncul, maka saudara mulai tahu bahwa semua proses, semua kejadian, baik pada jasmani dan batin, mutlak harus ada sebab, mutlak harus ada kondisi, mutlak harus ada syarat. Kalau tidak ada sebab, tidak ada syarat, tidak ada kondisi, maka tidak mungkin ia lahir, muncul, atau terciptakan. Itulah yang dinamakan paccaya parigahanyana. Itulah yang dinamakan paccaya parigahanyana. Jadi kalau saudara duduk itu sudah mempunyai sebab dan syarat dan kondisi banyak. Tidak satu kondisi. Bisa duduk bersila karena kaki tidak rematik, karena kaki sudah tidak semutan. Kalau semutan sakit sekali, tentu tidak bisa bersila. Dan kemudian berjalan juga begitu. Kalau kaki saudara lumpuh, tentu tidak bisa berjalan. Jadi harus kaki sehat, atau walaupun sakit masih bisa bertahan. Itu semuanya kondisi dan sebab. Apa yang disebut makan bukan diciptakan oleh satu sebab. Apa yang disebut mandi bukan dikondisikan oleh satu syarat, satu sebab. Banyak sebab, banyak syarat. Tidak disebabkan oleh sesuatu yang tunggal. Maka oleh karena itulah Buddhisme tidak menyetujui konsep tentang penciptaan dari sebab yang tunggal. Saudara, untuk mendapatkan pengetahuan ini dianjurkan tidak melalui membahas seperti apa yang diuraikan tadi, tetapi dianjurkan melalui praktek yang disebut bawana mayapanya,
Kalau saudara belajar dari buku, itu disebut mengembangkan sutta mayapanya dari buku. Kalau membahas itu dari cinta mayapanya. Tetapi sekarang dalam praktek ini Anda disebut mengembangkan bawana mayapanya. Jadi mengamati langsung supaya bisa menembus, membuktikan. Saudara, baru sampai tingkat pengetahuan yang kedua yang disebut pacaya parigaha, itu sudah tinggi sekali filsafatnya. Jadi kalau saudara bertanya, kalau begitu Yesus Kristus atau Buddha Gautama siapa yang menciptakan? Nabi Muhammad siapa yang menciptakan? Jadi kalau agama lain mudah sekali. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tapi Buddha Gautama tidak bisa menerima itu. Buddha Gautama diciptakan oleh tenaga karma yang tentunya masih bersekutu dengan awija atau avidya, bersekutu dengan tanha atau kemelekatan, maka terbentuklah tenaga karma yang dahsyat sekali yang menyebabkan terciptanya kelahiran. Kemudian setelah beliau bisa menghancurkan awija, bisa menghancurkan tanha, ternyata karma tidak lagi bekerja. Jadi lumpuh tenaga karma itu. Awija tidak lagi mampu menggelapkan batin Sang Buddha. Tanha tidak lagi mampu membujuk rayu batin Sang Buddha. Dengan demikian awija dan tanha hancur. Kondisi hancur, sebab hancur, syarat juga hancur. Akhirnya tidak bisa beliau diseret menjelma untuk menjadi makhluk dewa, makhluk Brahma, baik Brahma tanpa bentuk, baik jadi manusia, apalagi ke neraka. Tidak ada kekuatan. Siapa yang menyebabkan tidak ada kekuatan? Usaha beliau sendiri. Jadi dengan demikian saudara-saudara, apa yang akan dimengerti dalam doktrin Buddhisme ini? Jadi pikiran baik dan pikiran buruk itu, nirvana itu memang ada. Bukan diciptakan oleh Sang Buddha. Kalau ada umpamanya metta, karuna, mudita, upeka, itu bukan diciptakan oleh Sang Buddha. Itu memang ada. Tapi Sang Buddha menemukan. Tapi khusus tentang pribadi dan kelahiran ini, itulah ulahnya avidya, kebodohan, dan tanha. Bukan ulah siapa-siapa. Jadi Sang Buddha hanya menemukan ini loba, ini dosa, ini moha, ini kejam, ini tidak mengenal belas kasihan, dan sebagainya. Beliau menemukan, dan karena menemukan, lalu beliau mengajarkan sekarang kepada kita. Kalau saudara belajar Abhidharma akan jelas sekali secara detail
alam semesta dengan segala isinya ini yang disebut Dhamma dianalisa secara, ya disebutnya secara habis-habisan, pokoknya dibahas habis-habisan. Saudara-saudara, jadi latihan ini akan membawa manfaat banyak sekali dan besar sekali. Kemudian setelah saudara akan mencapai Paccaya Parigahanyana, yaitu mengerti tentang segala sesuatu diciptakan oleh sebab, oleh syarat dan kondisi. Apabila sebab, syarat dan kondisi itu tidak hadir, tidak ada, maka tidak ada ciptaan. Jadi kalau mengerti dengan jelas, barulah saudara bebas dari keraguan-raguan. Jadi kalau ada yang bertanya, lalu Anda siapa yang menciptakan? Saya diciptakan oleh avidya, oleh tanha, oleh karma, oleh pikiran, oleh makanan, oleh temperatur. Begitulah harusnya jawabannya. Sama seperti pertanyaan, siapa yang membuat roti ini? Ya ada tukangnya, tukang punya tangan, punya api, ada panci, api itu dari gas, kemudian ada tepung, ada gula, ada coklat, ada mentega, ada susu, lalu kemudian dicampur dengan apa rahasianya, lalu dibuatlah, terciptalah roti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa roti itu dibuat oleh hanya si tukang roti tok, itu namanya kurang luas. Demikianlah perkembangan Vipassana Bhavana. Yang dicari adalah tingkat pembersihan sampai tingkat ke-7, sedangkan yang disebut pengetahuan dicari mulai yang pertama sampai tingkat ke-18. Jadi bayangkan, perjalanan Anda masih jauh sekali. Sekarang Anda sedang gelisah-gelisahnya pikiran. Apalagi Inggris baru kebakaran, rugi sudah beberapa ratus juta, lalu nekat datang latihan kemari. Apa muncul pikiran itu? Apa? Muncul. Selamat datang pikiran yang muncul, begitu Anda. Jadi muncul, wah, tadinya sudah tidak pikir tentang beberapa ratus juta itu terbakar, tapi sekarang timbul lagi. Jadi saudara sekarang perang total dengan bentuk-bentuk pikiran itu. Begitulah kalau yang lain ada masalah di dalam hidupnya, ada problem, wah sekarang ini diganggu sekali. Konsentrasi masih lemah, pengertian masih minim sekali. Jadi memang hari pertama, hari kedua ini sedang bingung, gelisah. Jadi apa rasanya? Semua menjadi gangguan saja yang dilihat. Tetapi biasanya nanti hari keempat mulai agak reda, hari kelima
lebih reda lagi. Hari ke-6 biasanya tenang, enak rasanya. Apalagi dapat pengertian sudah lebih banyak. Selalu dihibur dengan penerangan-penerangan, penyuluhan-penyuluhan yang merupakan hiburan. Tetapi walaupun begitu, nanti hari ke-7, wah, mulai capek, bosen, duduk tidak tahan, jalan tidak tahan, lalu konsentrasi lebih tidak tahan, mulai mendapat gangguan yang dahsyat sekali. Jadi walaupun vipassana itu kelihatannya enteng, hanya jalan tindak-tindak pelan, makan pelan, mandi pelan, tetapi kalau dibandingkan dengan olahraga dan kerja berat, orang akan memilih kerja berat. Ada seorang siswa meditasi zaman dulu, sekarang sudah meninggal. Saya lebih senang disuruh mengerjakan sawah 3 hektar dengan menyiapkan sapi, meluku, terus apa saja tugasnya, daripada disuruh diam begini. Itu memang insight, itu namanya insight, pandangan terang. Kalau ada orang yang mengatakan, wah vipassana itu gampang sekali, ngantuk tidur, capek diem, apa lagi, kan tidak ada pekerjaan apa-apa, teng makan, jam 11 makan lagi. Itu ada juga seorang siswa meditasi yang demikian, desanya di Beratan, pernah jadi kepala desa dia meditasi, sangat dipandang enteng sekali, gampang sekali, karena dia memang tidak pusing dengan apa yang harus dicapai. Kalau disuruh jalan pelan, dia komentari supaya jangan nginjak semut, katanya. Mudah-mudahan peserta ini tidak ada yang nakal-nakal. Nakal saling mengganggu, itu saya harapkan sekali. Biarpun umur tua, kalau lagi pikiran usil atau senang mengganggu itu muncul macam-macam. Itu sudah pengalaman dari peserta-peserta latihan sejak dulu sekali. Ada yang karena kesel lalu bawa senter. Kemudian temannya sedang duduk meditasi, dia senter mukanya teman yang duduk meditasi itu. Kemudian besoknya ditanya, kamu kemarin asik sekali, rupa-rupanya sudah bisa melihat sinar. Coba. Ini jangan ngomong, ya, disiplin sekali, jangan ngomong. Jangan saling mengganggu. Karena latihan ini adalah latihan yang keramat sekali, agung sekali. Kalau saudara bisa mencapai dalam latihan ini hanya sampai udaya baya nyana yang keempat, sudah baik sudah. Dan itu sudah bisa berfilsafat yang tinggi sekali. Bayangkan kalau pacaya parigraha nyana itu sudah harus bisa menghapus pandangan keliru tentang adanya sebab hanya satu tunggal, yaitu sebab pertama. Pencipta hanya satu tunggal, yaitu Yang Maha Kuasa. Tidak ada banyak sebab, banyak syarat, banyak kondisi.
Demikianlah saudara-saudara, ini hanya penuntun untuk munculnya nyana-nyana. Tetapi saudaralah yang harus berusaha dengan tekun sekali supaya betul-betul mencapai melalui penembusan yang disebut bawana mayapanya. Nah, demikian petunjuk yang saya berikan untuk hari kedua. Dan sekarang instruksi ini adalah tujuannya untuk membangkitkan keyakinan, membangkitkan semangat, membangkitkan perhatian, membangkitkan kesadaran, membangkitkan kewaspadaan, membangkitkan konsentrasi, dan dengan sendirinya berarti mengembangkan kebijaksanaan. Maka oleh karena itu ibaratnya mesin diesel. Makin lama saudara berlatih makin maju. Mesin diesel itu makin lama dipakai makin panas, makin lancar. Tetapi hindarkan apa yang dinamakan ekstrim. Sebab ekstrim selalu tidak baik. Ekstrim yang saya maksudkan di sini adalah apa yang dinamakan semangat terlalu menonjol, sedangkan tidak sebanding dengan konsentrasi. Lalu akan terjadi kepincangan. Tetapi juga mengendurkan usaha itu juga ekstrim. Dan akibatnya terang, jelas sekali. Kalau sudah mengendurkan semangat, usaha, maka rintangan akan lebih banyak ganas masuk ke dalam batin. Jadi, ambillah jalan tengah. Kemudian dalam tidur juga tidak boleh over exercise, tidak boleh. Jadi bertanding seperti apa yang saya katakan tadi, hanya karena merasa tidak mau kalah dengan yang lain, lalu bertanding melampaui kemampuan, kondisi, syarat-syarat yang ada, itu juga ekstrim. Maka harus tengah-tengah. Jadi kan sudah diatur. Biasanya kalau orang latihan 6 jam dulu. 6 jam tidur boleh. Itu dipandang cukup dalam latihan. Nah, nanti sedikit demi sedikit kurangi sampai 4 jam. Itu kalau sudah dieselnya maju sekali. Kalau sudah seimbang, keyakinan, semangat, usaha, daya upaya, perhatian, kewaspadaan. Ada yang cenderung untuk menjalankan pertapaan yang ekstrim. Makan sedikit sekali. Seketika nanti di dalam perutnya akan muncul ayam. Kukuruyuk, begitu. Jadi kukuruyuk saja perutnya. Tidak boleh. Makan yang cukup. Kalau menurut aturan latihan meditasi ini, jadi makan kira-kira lagi 3 sendok. Akan kenyang sekali. Cukup begitu. Itu diatur. Makan yang sebanding, sayur, buah, apa yang ada,
sebanding makan pelan, mengunyah dengan tidak tergesa-gesa, menelan. Itulah yang didambakan dalam latihan begini. Jadi bukan berlomba-lomba untuk tidak makan, tetapi kalau memang sudah mampu tidak mengganggu, silahkan. Tetapi juga jangan makan terlalu banyak, itu juga mengganggu. Itu hanya disuruh duduk memperhatikan nafas yang masuk dan keluar, atau gerak perut yang naik dan turun. Sekarang ditambah lagi, naik, turun, duduk. Jadi menyentuh pantat, menyentuh tempat duduk. Kemudian naik, turun, pantat menyentuh tempat duduk. Kemudian mungkin bosan, bisa begini, naik, turun, paha yang menyentuh tempat duduk, paha kiri, paha kanan, yang dekat dengan lutut ini, kemudian betis. Itu bisa divariasi. Yang penting mendidik kesadaran dan perhatian supaya perhatian itu sambung menyambung, tidak putus-putus, punya tugas yang aktif, memperhatikan dan menyadari sedapat mungkin apa saja. Bahkan nanti naik, berhenti, itu pun harus diamati. Berhentinya itu proses lain. Lalu kosong sebentar tidak bergerak, turun, itu pun harus disadari. Turun harus disadari. Berhenti turun harus disadari. Kemudian berhenti bergerak kosong harus disadari. Nah, kekosongan ini masih sulit sekarang, maka itu diganti dengan duduk, menyentuh, begitu. Saudara, ketika kesadaran mengamati itu muncul, lalu bentuk-bentuk pikiran apa yang datang menyelinap masuk ke batin, itu pun harus diketahui. Begitulah latihan kesadaran ini. Nanti kalau saya sempat lagi turun, karena besok adalah hari purnama, saya kira umat-umat akan datang kemari untuk kebaktian dan khotbah. Maka saya tidak turun mengajar besok, tidak memanggil saudara-saudara. Tetapi melainkan kesempatan yang kosong besok itu digunakan untuk mematangkan, melemahkan pancaniwarana. Kemudian setelah rintangan-rintangan batin itu mereda, konsentrasi lebih maju. Setelah konsentrasi lebih maju, saudara akan dapat mengamati proses jasmani dan proses batin lebih jelas, lebih terang, sehingga mengerti bahwa jasmani adalah lain, batin adalah lain, berbeda. Itu namanya nama rupa paricada nyana. Kemudian sudah timbul bayangan-bayangan. Saya tidak melihat itu, yang mana disebut aku. Kok yang tadi saya catat nafas naik, dan yang mengetahui nafas nafas masuk, lenyap. Kedua-duanya lenyap. Kalau tidak bisa dilihat lenyapnya kedua-duanya, masih salah.
nanti saudara akan gagal melihat hidup ini kosong dari aku, gagal. Nah, begitu juga waktu makan, makin pelan. Waktu dari duduk akan bangun, makin pelan. Cuma ada pengecualian. Kalau umpamanya sedang saudara jalan, lalu hujan turun lebat, itu jangan terlalu tolol. Jalan pelan-pelan jangan, nanti basah kuyup. Jadi dengan demikian jalan walaupun cepat. Tetap jalan. Kalau saudara sudah mendengar lonceng berbunyi 5 kali, saudara masih di kamar, ya sudah, jalan cepat, jalan. Hanya diamati saya jalan, gitu aja. Kalau lambat jalannya, nanti teman-teman di sini tidak sabar menunggu. Timbul tidak sabarnya, yang penyebabnya adalah itu. Begitu. Ada yang bertanya? Apa yang masih diragukan dan belum jelas? Ya, kita. Turun perut. Tempat duduk itu waktu interval, waktu kosong. Coba perhatikan. Sekarang Anda duduk bermeditasi, berkonsentrasi kepada gerak jasmani, yaitu perut yang paling jelas, ya. Naik, berhenti. Ini tangan boleh ditempel di perut ya. Naik, berhenti. Itu berhenti itu proses lain. Nanti pada waktu naik itu akan terasa kalau waktu sampai waktunya saudara akan melihat sama sana nyana dengan jelas, udaya baya dengan jelas. Naiknya itu akan kaku sekali. Tak. Jadi seperti seperti tidak satu gerak itu, tidak terputus-putus gerak itu. Naik begitu. Berhenti. Turun. Itu akan bisa diperhatikan dengan jelas dan dirasakan dengan jelas. Baru tahu bahwa proses naik itu terdiri juga dari banyak proses. Jangan menghayal supaya mengalami itu. Jadi sementara belum mengalami itu cukup naik, lalu kan berhenti toh. Kan belum ada turun toh, belum toh. Pada waktu lah duduk begitu. Supaya jangan kosong. Bukan dari berdiri duduk bagaimana? Duduk sekarang begitu toh. Perut bergerak naik pada waktu nafas masuk. Nanti ada saat berhentinya. Waktu saat berhenti itu kosong. Ada saat kosong. Itulah diamati. Duduk begitu. Ini hanya latihan, perhatian dan kesadaran. Dilatih. Ya. Ya, siapa lagi bertanya? Saya kok bisa gitu ya. Semakin lama kok saya semakin nggak bisa. Gimana? Apa mundur saya ini? Begini ya. Apa nak? Bisa gitu. Begini ya. Nanti begini, nanti uraiannya ini bertingkat-tingkat uraiannya, Tante. Begini ya. Kalau kita punya batin sekarang sedang tertarik sekali dengan nama rupa, jasmani dan batin sedang tertarik sekali, akan bisa dilihat proses itu sepotong demi sepotong jelas. Kemudian kalau sikap batin kita sudah makin dewasa, dia tidak tertarik lagi atau kurang tertarik kepada jasmani dan batin. Pada saat itu
proses tidak kelihatan jelas. Begitu. Bisa dimengerti? Umpamanya begini ya. Ada orang yang punya mobil baru sekali. Dia petani, miskin. Paling-paling kalau dia punya mobil itu mobil-mobilan yang dari gerobak gitu, ya. Miskin orangnya. Tapi tiba-tiba jual tanah seperti orang di Bali Selatan, miliar. Coba bayangkan orang miskin sekali sekarang jual tanah miliar. Lalu dia beli mobil. Mobilnya datang baru, wah, tidak bisa tidur dia itu memikirkan mobil baru itu. Luar biasa, dia beli 100 juta atau 300 juta Mercy paman. Dia lihat saja, dia perhatikan saja. Kalau diam, setirnya dipegang-pegang, mesinnya di muka, tempat duduknya dikagumi. Tertarik sekali dia. Jadi jelas sekali kelihatan mobil itu. Tempat duduknya, lampunya jelas sekali, terbayang lagi. Tapi nanti kemudian dia sudah bosan, sudah apa namanya, sudah jemu dengan apa namanya mobil itu, tidak perhatikan lagi. Habis nyetir ya, sudah selesai sudah. Bahkan tabrakan kalau orang sudah kaya ya, tabrakan dia tidak gubris ya sudah. Wah kalau kita nangis, nanti urut-urut kan gitu kan. Itu cirinya bahwa batin kita masih melekat dengan benda itu. Paham kan? Kemudian kalau sudah tidak melekat lagi, sudah kurang, acuh tak acuh. Begitu juga proses vipassana ini dari nyana tingkat pertama sampai nyana tingkat ke-5 begitu, masih apa namanya, masih batin kita masih termasuk tergolong tertarik, melekat dengan jasmani dan batin. Nanti lewat itu mulai tidak tertarik, kabur. Ya ini terlalu jauh tante ini ya, terlalu jauh ini. Untuk yang permulaan banyak. Ada lagi yang bertanya? Ya, Yongris. Kalau pada saat kita konsentrasi sama nafas nanti baru tiba-tiba misalnya rasa mengantuk itu menyerang, misalnya habis makan siang tadi, kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Ya jalan. Apa bergerak? Apa keluar di udara terbuka, lihat langit, lihat laut, gosok mata, gosok telinga. Bagaimana? Cuci muka kalau tidak tahan. Kalau memang tidak tahan sekali ya obati saja dengan tidur. Apa lagi? Tidurlah. Tapi ya seumur Yonggris belum pantas begitu. Belum pantas. Kalau dulu kita ini sampai umur 50 tahun ke atas masih gesik sekali. Begitu. Apalagi pada waktu umur 30, 40, 45, 50 masih gesik sekali. Masih bisa tidak menggunakan tidur itu. Kalau you banyak penyakit, sudah umur tua, itu kondisi sudah. Seperti Romo Kosasih, itu kondisinya sudah itu. Maka orang belajar spiritual, belajar Dharma itu harus umurnya lebih baik muda. Kalau yang sudah tua itu sudah ibarat rumput ilalang yang sudah tumpul sekali. Dulu pada waktu saya umur 35-40 tahun waktu latihan di Bangkok, sanggup duduk 5 jam tanpa berubah sikap. 5 jam. Bukan hanya satu kali,
tiap-tiap duduk 5 jam. Tentu mulainya dari 1 jam, 2 jam ditingkatkan 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya, itulah kondisi. Lalu kalau dengan demikian banyak yang bisa dicapai. Nah, sekarang saya bukan menganjurkan begitu lomba duduk lama-lama, tidak. Jadi meditasi ini tidak semata-mata mesti lomba duduk lama-lama supaya bisa seperti patung itu sudah 10 tahun masih tetap tidak bergerak. Itu kalau patung itu kan tante lihat ya, enggak berkedip matanya, enggak bergerak. Jadi kalau kita tidak begitu maksudnya, nanti ada maksud yang lebih utama, yaitu untuk mencapai keadaan pikiran yang disebut samahito, parisuddho, dan kamanya. Itu tujuannya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Iya. Amati pada waktu kosong, tidak ada proses naik dan turun, kan kosong itu namanya interval, saat kosong. Pada waktu itu perhatian ditujukan kepada sikap duduk, pantat menyentuh tempat duduk, begitu. Ya. Biasanya itu seperti ada sesuatu naik. Iya. Apa itu? Apa yang naik itu? Juga ikut turun juga. Makanya kadang-kadang itu mau diturunkan gimana? Sudah berapa kali? Begini, lebih baik istilahnya let it be, gitu. Saya tidak bisa memastikan karena itu gejalanya bagaimana, juga Mary tidak bisa menceritakan secara persis, begitu. Ya kemungkinan saja kalau orang meditasi itu kundalini naik ya. Jadi terasa panas, hangat, naik biasanya. Ya, tidak terasa. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau dari itu saya ragu berhenti, jadi tidak laksanakan lagi pernapasan itu menjadi namanya. Tapi begitu mulai lagi masih dia naik. Ya sekarang begini. Begini Mary, tujuan dari Vipassana ini adalah untuk mencapai 7 tingkat pembersihan dan 18 spiritual knowledge atau Mahayana. Kalau Mahayana lebih senang mengistilahkan Mahanyana, jadi the great knowledge gitu. Kalau dari sudut Theravada cukup nyana saja. Jadi tingkatannya sanya pencerapan, nyana pengetahuan. Saya sudah menguraikan kemarin kan. Sanya artinya mencerap, kita tahu ini perut naik turun, kita tahu, itu namanya sanya. Nyana tahu bahwa naik ini adalah terdiri dari beberapa proses, turun terdiri dari beberapa proses, tahu bahwa itu proses sepotong demi sepotong, berubah-ubah, tidak kekal, dan kalau kita bodoh dan melekat akan menimbulkan masalah. Gitu. Jadi anicca dukkha anatta
juga sunyata, tatata, dan paticca samuppada jelas bagi mereka yang sudah timbul nyana. Sekarang kan dikembangkan itu nyana yang dikembangkan. Kelak, lalu kalau sudah mencapai gotra bunyana, mulailah pikiran bersekutu dengan marga kita. Bersekutu dengan jalan kesucian. Itu tujuan latihan, Mary. Ya. Jadi apakah kundalini naik atau turun atau ada di mana itu, let it be. Dan apakah itu gejala apa? Ya, sebaiknya hanya tahu saja. Caranya apa? Nah, dibiarkan saja, apa namanya? Jangan dipikir. Itu caranya. Apa namanya? Sebab tugas sekarang kita kan memperhatikan naik dan turunnya perut sampai timbul pengetahuan seperti pacaya nama rupa paricedanyana dan pacaya parigahanyana. Kalau ini kan gejala lain kan. Jadi kalau itu pun diperhatikan, saya mengetahui ada apa-apa naik, saya mengetahui ada apa-apa turun, begitu. Jadi yang diketahui naiknya dan turunnya berarti ada naik, ada turun. Seperti perut ini. Nanti arahnya tidak kekal, berubah-ubah, anicca, begitu. Begitu arahnya. Jadi saya tidak tahu persis seperti apa, panas, dingin, seperti bola, seperti apa yang naik itu? Bola. Mungkin ada gejala apa? Apakah gelembungan udara begitu, terasa seperti bola begitu? Iya begitu, atau gelembung udara begitu. Mungkin terasa begitu. Iya. Saya kira itu dokter atau sensei mungkin lebih tahu itu ya. Iya. Bagaimana caranya sampai bisa timbul yang nanti bilang itu nama rupa paricedanyana kalau pada saat kita misalnya bermeditasi kita hanya mengamati proses gerakannya itu. Iya. Sedangkan kita kan tidak merenungkan bahwa inilah bahwa batin kita dan itu akan timbul sendiri. Kapan? Entah. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Jangan membuat imajinasi. Wah ini Bante cerita begitu. Sekarang saya sudah lihat naik turun. Jangan sekali menghayal gitu, membuat imajinasi, jangan. Tunggu sampai dia timbul sendiri. Ya kalau tidak timbul ya bukan salah saya. Salahnya Yonggris. Yang jelas dengan meditasi ini konsentrasi, konsentrasi keluar masuknya mata. Walaupun apa yang timbul biarkan itu secara lenyap gitu. Yang jelas konsentrasi itu tetap pada keluar masuknya mata. Ya, tetapi lebih jelasnya begini, kalau pikiran mengembara itu harus disadari sebagai rintangan batin, namanya panca niwarana, begitu. Atau seperti orang yang tinggal di rumah, kalau ada klotek-klotek itu pasti ada anjing atau manusia kan gitu, ada maling kan begitu kan maksudnya. Nah itu panca niwarana namanya. Lalu jangan terbawa hanyut diseret terus menerus begitu maksudnya, tapi cepat kembali kepada objek ya. Bagus kalau bertanya itu siapa? Silakan.
Ya kalau apa kebaktiannya banyak orang, wah terpaksa di sana di rumput itu. Biasanya jam 6. Iya, biasanya. Ya di kamar saja. Di kamar saja. Ya barangkali mau ngintip khotbah juga boleh. Ya. Ada lagi yang bertanya? Iya itu kan namanya 1 jam itu berusaha kan begitu. Nanti kan saya perhatikan, oh ini rasanya sudah bisa 1 jam penuh, sudah tidak geringgingan, tidak semutan, tidak gelisah. Lalu instruksinya tambah jadi 1,5 jam duduk begitu, ya luas sekali. Kalau bisa duduk lama, pengalaman piti banyak sekali, jelas sekali. Dan juga bisa mengalami apa yang disebut bahagia, sukang. Itu bisa dinikmati lama, tetapi di sini vipassana tidak perlu kok. Bagaimana cerita maksudnya? Hah? Ya. Begini cerita caranya melatih diri ya. Umpamanya tidak tahan karena kaki tertekan. Saya mau merubah sikap, saya ingin merubah sikap. Itu dulu kan keinginan untuk merubah sikap dulu muncul ya. Tapi itu pelan-pelan. Kaki kiri bergerak lurus, kaki kanan bergerak lurus. Sekarang diganti bagaimana sikapnya, duduk lagi. Ya. Ngerti sekarang? Nah. Jadi dengan demikian kita berlatih 1 jam duduk walaupun merubah-rubah sikap. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya. Kalau apa yang harus kita amati kalau kita ingin tidur gitu kan sudah Ya, tentunya ingin tidur, ngantuk. Ini akan tidur loh, bukan berusaha menahan ya. Lalu duduk di tempat tidur, badan mulai merebah, kaki lurus atau apa, kemudian naik turun perut itu lagi, sampai sudah lupa, tidak tahu lupa. Tapi kalau waktu sudah rebah itu pikiran melayang-layang, bangunlah lagi. Itu bukan apa namanya, bukan ngantuk itu. Ya terserah prakteknya itu. Ya. Siapa lagi? Nah sudah cukup banyak diberikan kesempatan untuk bertanya. Sekarang saya akan memberikan pesan kepada mereka yang sudah beberapa kali latihan. Tidak usah persis menuruti apa yang saya katakan, tetapi langsung saja mungkin dalam 1 malam sudah mencapai Udayabaya Nyana, silahkan ya. Seperti Santini atau Subasini barangkali sudah pernah, atau Romo Kosase. Jadi langsung saja. Biarlah nama rupa parijadanyana jelas, pacaya parigahanyana jelas, samasananyana jelas, udayabayanyana jelas. Di situ starting point-nya lagi. Ya, begitu. Baik, silakan, selamat berjuang. Ya, namaskara dulu, sudah itu jalan tertib keluar.